Puri Temu Malang, Prodi Sejarah dan Sosiologi 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Latar belakang konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dipimpin oleh Tuanku Abdul Rahman pada tahun 27 Mei 1961 melontarkan gagasan membentuk Federasi Malaysia. Tahun 1961, Pulau Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Borneo atau Kalimantan merupakan provinsi di Indonesia. Batas sebelah utara ialah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, yaitu Sarawak dan Borneo Utara atau Sabah. Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan. Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia Indonesia. Namun rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadikan boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia, yang menimbulkan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina mengklaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Jalannya konfrontasi Indonesia-Malaysia untuk meredakan ketegangan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jalannya konfrontasi Indonesia-Malaysia untuk meredakan ketegangan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, maka diadakanlah konferensi Mafindo yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963 yang menghasilkan 3 dokumen penting. Yang pertama, Deklarasi Manila, kedua, Persetujuan Manila, ketiga, Komunike Bersama. Inti, Indonesia dan Filipina setuju jika rakyat juga setuju. Indonesia, Malaysia, dan Filipina meminta Sekjen PBB untuk membentuk penyelidik untuk mengetahui keinginan rakyat. Tim penyelidik dipimpin oleh Lawrence. Memulai tugasnya Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum penyelidik ini menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia telah diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Malaysia telah melanggar hasil konferensi Mafindo. Filipina bersama mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui Federasi Malaysia secara pemuda Malaysia pun bereaksi. Mereka melempari kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Tanggal 17 September pada tahun 1963, Malaysia
memutuskan hubungan diplomatik Indonesia pada tanggal 18 September 1963. Kaum muda Indonesia juga beraksi dengan menyebut kedutaan Malaysia dan Indonesia. Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia yang kemudian disusul dengan keputusan hubungan antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 September tahun 1900. Indonesia memutuskan diplomatik dengan Malaysia yang kemudian disusul dengan pemutusan hubungan ekonomi antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 September tahun 1963. Menarik perhatian negara lain, Amerika, Tokyo, dan Thailand berusaha melakukan mediasi. Namun, hubungan Malaysia, Indonesia, dan Filipina semakin memburuk karena Perdana Menteri Malaysia tidak hadir dalam forum diplomasi pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok, Thailand. Pertemuan dilakukan 2 kali, belum menghasilkan keputusan karena mengalami diplomasi macet. Memulai konfrontasi dengan mengumumkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat pada tanggal 3 Mei 1964 yang berisi 1. Perhebat ketahanan Republik Revolusi Indonesia. Kedua, bantu perjuangan rakyat Manila. Yang ketiga, memulai konfrontasi dengan mengumumkan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat tanggal 3 Mei 1964 yang berisi pertama, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia. Kedua, bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Tanggal 27 Juli 1964, Soekarno mengumumkan Ganyang Malaysia. Tanggal 16 Agustus 1964, pasukan resimen Askar Melayu di Raja berhadapan dengan 50 Gerdewan Indonesia. Pasukan tersebut tidak ikut serta dalam perang, namun mereka hanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Brunei kemudian menolak bergabung dengan Singapura, keluar dari federasi di kemudian hari. Pada tanggal 17 Agustus 1964, pasukan terjun payung di Indonesia, mendarat di pantai barat daya Johor, membentuk pasukan gerilya. Yang kedua, 2 September 1964, pasukan terjun payung mendarat di Labis, Johor. 29 Oktober sampai 29 Oktober 52 tentara Indonesia mendarat di Pontian, perbatasan Johor Malaka, mengalahkan pasukan resimen Askar Melayu di Raja, dan Selandia Baru menumpas pasukan Kerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar Johor. Di sepanjang perbatasan Kalimantan terjadi peperangan militer Indonesia dengan pasukan tidak resminya sukarelawan berusaha menduduki Sarawak dan Sabah.
namun belum berhasil. Pada tahun 1964, militer Indonesia menyerang wilayah Semenanjung Malaya. Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI dan Komando Mandala Siaga yang bertugas untuk mempertahankan kedutaan Indonesia. Di tengah berlangsungnya konfrontasi saat Presiden Soekarno gencar menyuarakan kegenyang Malaysia. Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia menolak Presiden Soekarno melalui pidatonya dalam forum PBB tanggal 31 Desember 1964 secara spontan menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Tanggal 20 Januari 1965, Indonesia mencoba membentuk kekuatan baru bernama Conference of New Energy Forces atau CONIFO sebagai alternatif. Pada Januari 1965, unit Special Air Service Inggris dan Australia masuk secara rahasia ke Indonesia. Tanggal 28 Juni 1965, militer resmi Indonesia menyeberangi perbatasan lalu masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau. Sabah berhadapan dengan resimen askar Melayu di Raja III Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Tahun 1 Juli tahun 1965, pasukan Indonesia sekitar 5.000 orang menyerang pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Sempurna. Serangan dan pengepungan dilakukan sampai tanggal 8 September, namun mengalami kegagalan. Peristiwa ini dikenal oleh warga Malaysia dengan pengepungan 68 hari. Akhir konfrontasi Indonesia-Malaysia. Akhir tahun 1965, Soeharto memiliki kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban setelah berlangsungnya gerakan 30 SPKI. Konflik domestik ini kemauan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi perang. Akhirnya perang pun merdeka. Tanggal 28 1966, konferensi dilaksanakan di Bangkok untuk menyelesaikan konflik dan berakhir resmi pada bulan Juni 1966. Perjanjian perdamaian ditandatangani tanggal 11 Agustus 1966 yang diwakilkan oleh Tuanku Abdul Razak dan Adam Malik. Pemerintah Soeharto yang sekaligus merupakan awal dari pemerintahan Orde Baru, upaya menggalakkan hubungan diplomasi Indonesia dengan Malaysia. Juga hubungan dengan PBB dilakukan dengan kembali masuknya Indonesia dalam keanggotaan PBB. Setelah ini saja video yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.